Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau kupas soal yang penting banget di rumah sakit, yaitu gimana sih rumah sakit di Indonesia sekarang ngelola informasi sama rekam medis pasien. Apalagi ada standar baru, Starkes 2024. Kenapa ini penting buat Anda? Ya jelas penting, ini kan soal data kesehatan Anda. Gimana data itu dijaga, dipakai buat perawatan biar aman dan bagus kualitasnya. Anggap aja ini panduan kilat buat Anda biar ngerti soal manajemen rekam medis dan informasi kesehatan atau MRMIK, terutama nih soal rekam medis elektronik, RME, yang sekarang udah wajib hukumnya. Oke, yuk kita mulai bedah. Jadi intinya gini ya, rumah sakit itu hidupnya dari informasi. Betul nggak? Informasi yang benar, yang cepat itu penting banget buat perawatan pasien. Buat kerja stafnya juga, buat mutu rumah sakitnya juga. Coba dibayangin, kalau salah komunikasi gara-gara, tulisan dokter nggak kebaca. Atau singkatan beda-beda artinya. Wah, bisa fatal itu. Tepat sekali, ya, koordinasi antar PPA, profesional pemberi asuhan. Jadi dokter, perawat, semua yang nanganin Anda itu sangat tergantung sama info yang akurat. Informasi kesehatan Anda itu aset loh. Makanya pimpinan rumah sakit itu punya tanggung jawab besar buat ngelola ini. Harus efektif, sesuai misi rumah sakit, dan pastiin komunikasi antar PPA itu lancar jaya. Nah, ini nih yang lagi rame dibicarain. RME, rekam medis elektronik. Sekarang itu wajib, udah bukan pilihan lagi ya. Betul, wajib mutlak. Semua rumah sakit di Indonesia harus pakai. Jadi, riwayat perawatan Anda itu dari mulai daftar sampai nanti pulang atau dirujuk, semua terekam digital. Wah, perubahan besar ya. Iya, dan tujuannya bagus kok, buat ningkatin efektivitas, efisiensi, dan yang paling penting, keamanan. RME ini kan bikin layanan lebih cepat, data lebih akurat, gampang nyatuin info klinis sama non-klinis, terus bantu dokter dan perawat ambil keputusan yang lebih pas. Dan yang jadi otaknya itu semua, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, SIM RMS. Itu yang nyambungin semuanya dari pendaftaran, data perawatan, sampai kasir. Harapannya sih nanti nyambung se-Indonesia. Oke, kalau semua udah digital, data sepenting itu gimana jaganya? Kan data kesehatan pribadi banget tuh. Ada aturannya nggak? Siapa yang boleh lihat, siapa yang boleh nambahin data? Oh, itu diatur ketat. Krusial banget ini. Rumah sakit wajib hukumnya melindungi data. Dari hilang, dicuri, rusak, atau diintip orang yang nggak berhak. Caranya berlapis. Mulai dari login, tiap orang punya akun sendiri, nggak boleh dibagi-bagi. Terus datanya dienkripsi. Ada backup rutin juga. Nah, buat RME ini, backupnya harus ada yang disimpan di luar lokasi atau di cloud, biar aman kalau ada apa-apa di rumah sakit. Pengamanan fisik buat server, buat dokumen kertas juga masih penting. Belum lagi audit keamanan, pelatihan staf soal rahasia pasien, aturan simpan data berapa lama, sampai cara musnahinnya gimana. Lengkap. Saya tuh kadang suka bingung loh, kalau baca catatan medis, ada istilah atau singkatan aneh. Gimana tuh standarnya biar nggak pada bingung? Nah, pertanyaan bagus ini. Standarisasi itu kuncinya. Rumah sakit wajib punya daftar baku. Kode diagnosis pakai ICD-10, kode tindakan, simbol, singkatan. Bahkan ada daftar singkatan yang nggak boleh dipakai, biar seragam semua. Satu singkatan, ya satu arti itu aja di seluruh rumah sakit. Tujuannya yaitu biar nggak miskomunikasi antar dokter atau perawat. Kan bahaya kalau salah paham soal perawatan Anda. Format rekam medisnya juga dibikin standar, biar gampang nyari info dan nulis catatannya. Oke. Jadi sistemnya udah jalan, udah standar. Terus, apa cukup gitu aja? Gimana mastiin kualitasnya oke terus? Nah ini, kalau sistemnya tiba-tiba down gimana? Kan digital semua. Nggak berhenti di situ dong. Rumah sakit harus punya tim atau komite gitu. Tugasnya ngecek terus, rekam medisnya lengkap nggak, isinya bener nggak. Pasien yang masih dirawat, yang udah pulang, semua dicek. Efektivitas sistem teknologinya juga dievaluasi terus. Udah benar-benar bantu atau malah bikin ribet misalnya. Nah, soal downtime itu penting banget. Udah diatur juga. Rumah sakit wajib punya contingency plan atau rencana darurat. Jadi kalau sistem mati, entah karena maintenance atau tiba-tiba error, udah ada prosedur alternatifnya. Data juga udah di-backup kan tadi, stafnya juga dilatih harus gimana. Biar pelayanan ke Anda tetap jalan, tetap aman. Wah, jelas banget ya sekarang. Jadi urusan ngelola informasi sama rekam medis ini, apalagi RME, ini benar-benar jantungnya rumah sakit modern ya.
Bukan cuma soal administrasi, tapi nyangkut keamanan data pribadi Anda, kerahasiaan, terus ya ujungnya kualitas sama keselamatan pas Anda dirawat. Harus rapi, aman, standar, dan dievaluasi terus. Betul sekali. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda juga ya. Sekarang kan data kesehatan makin digital, makin nyambung lewat RME dan SIM-RS. Mungkin nanti skalanya nasional. Ini kan potensinya gede banget. Pertanyaannya, gimana kita manfaatin big data kesehatan ini? Buat bikin layanan kesehatan makin canggih, makin personal, mungkin bisa prediksi penyakit. Tapi di saat yang sama, gimana caranya kita tetap jaga privasi dan keamanan data Anda itu jadi prioritas nomor satu. Nah, ini tantangan sekaligus peluang besar ke depan yang perlu kita pikirkan bareng-bareng.